menerangkan sedikit tentang reaksi redoks. Reaksi redoks yaitu reaksi yang di dalamnya terjadi serah terima antar elektron antar satu zat yang di dalamnya juga terjadi perubahan bilangan oksidasi. Nah, sel elektrokimia yaitu sel suatu zat yang dapat menghasilkan energi listrik dari perubahan dari energi kimia. Nah, sekarang siapa yang dulu ingin aktualisasinya? Saya, Bu. Ya, Ririn. Dalam pengukuran potensial sel, komponen setengah sel ditempatkan dalam dua wadah yang terpisah berisi larutan elektrolit. Pengukuran potensial sel menggunakan voltmeter yang dihubungkan dengan elektrolit melalui kawat penghantar. Setengah sel oksidasi ditunjukkan pada sebelah kiri dan setengah sel reduksi ditunjukkan pada sebelah kanan. Yang pertama, setengah sel oksidasi terdiri atas anode C yang dicelupkan pada elektrolit Zn 2 positif. Yang kedua, setengah sel reduksi yang terdiri dari katode tembaga yang dicelupkan dalam elektrolit Cu 2 positif. Nah, selanjutnya siapa yang ingin aktualisasinya? Yang berbeda dari sini. Saya mengundang, Bu, tapi belum hafal. Ya udah nggak apa-apa, tapi jangan berpatokan pada apa yang kamu tulis ya. Suatu hari di suatu tempat dunia sel-sel terdapat suatu sel yang bernama galvanik. Semua penduduk di wilayah tersebut adalah sel yang pintar yang bisa menghasilkan listrik dari suatu reaksi kimia dan dikenal sebagai sel galvanik. Diceritakan ada dua sel yang sangat terkenal, yaitu si sel zinc dan sel tembaga. Mereka punya peran yang sangat penting dalam menghasilkan listrik di wilayah tersebut. Selama ini, sel zinc selalu saja digunakan sebagai anoda, yaitu tempat di mana oksidasi terjadi. Mereka berdua bekerja sama untuk mencari solusi dan akhirnya menemukan cara untuk memanfaatkan zat-zat kimia yang lain. Walaupun cara tersebut belum sempurna, tapi setidaknya bisa meringankan beban mereka. Sekian dan terima kasih. Nah, yang dua ini masih kan membaca dari buku, masih melihat-lihat. Nah, ada yang berbeda nggak dari yang dua ini, teman-teman? Saya, ya Yosefa, mau apa? Saya kebetulan bahasa Galvanik. Ya udah, silakan. Sains dan musik bernyanyi diiringi lagu sel galvanik. Logam dan garam bersama membuat arus kimia. Dengan tembaga berjam dengan tangan dalam lautan asap elektroda bersemi pancarkan tenaga lampu kehidupan. La 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 la, ini lagu tentang sel galvanik. Wow. Nah, baru kita saksikan bahwa punya Yosefa yang paling bagus dari yang teman-teman ini. Tidak apa-apa bukan? Jadi selanjutnya siapa nih yang mau? Oh, Endang, silakan Endang. Notasi sel volta. Notasi sel volta disebut juga sebagai notasi sel. Mengapa disebut sebagai notasi sel? Karena untuk mempermudah penulisan notasi sel volta. Adapun beberapa aturan dalam penulisan sel volta yaitu 1. Garis rangkap tegak. 2. Notasi reaksi di anode dan notasi reaksi di katode. 3. Garis tegak tunggal. Ya, silakan Francisca. Potensial elektrolit standar adalah potensial yang terkait dengan reaksi yang terjadi pada elektrolit jika semua komponen tersusun dalam standar. Cuma itu, ya udah tidak apa-apa. Selanjutnya ini dulu, Surya dan Gio. Siapa yang duluan? Iya, Bu. Ya, Hanya saya mau. ya udah nggak apa-apa, lanjut saja. Sel volta. Di dalam dunia yang kecil nan ini, bertahta sel volta berdiri dengan tegak dan hasilkan energi sepanjang hari untuk memenuhi kebutuhan tanpa lelah.
Katarsis dan naluri menjadi penguat, mengalirkan listrik tanpa berhenti, memantulkan cahaya dalam gelap, memberikan kehidupan pada gawai kita. Sel Volta, oh sel Volta, pelita dalam dunia teknologi, sinarku tidak pernah padam, meski malam telah bertamu. Ku temani perjalanan hingga akhir waktu menanti, dengan setia berikan tenaga. Sel Volta, oh sel Volta, engkau bagai hati dalam tubuh kami, merubah tenaga menjadi arus, menyebarkan cahaya dalam gelap ini. Terima kasih Sel Volta untuk setiap detik yang tak terhenti, melintasi lautan, gunung dan lembah, memberikan kekuatan pada sejuta cerita. Saya juga puisi Bu, tapi saya belum menghafal Bu, soalnya ditelepon sama ayang Bu. Ada yang di sini. Ya udah silakan. Tapi nggak tahu kan Bu. Iya, nggak apa-apa. Sel galvanik dalam dunia listrik yang misterius, tersembunyi rahasia yang menakjubkan. Di dalam sel galvanik, energi tercipta melalui reaksi logam dan elektrolit. Dua logam berbeda bertemu dalam sel, seperti Romeo dan Juliet dalam cerita. Mereka berdansa dengan elektron yang terlepas, menghasilkan energi yang sungguh luar biasa. Zat elektrolit sebagai penghubung mereka, memberikan jalan bagi arus listrik, seperti sungai mengalir dengan lembut, menggerakkan kehidupan tak terhingga. Sekian puisi saya. Tepuk tangan. Kita tadi sudah mendengarkan beberapa aktualisasi dari teman-teman kita. Nah, kita akan membahas tentang siapa yang tahu apa kegunaan dari sel Volta. Saya Bu. Ya, Jansen. Bagus. Sel Volta dapat menghasilkan listrik karena adanya redoks yang muncul secara spontan. Artinya sel Volta bisa menghasilkan energi. Sel Volta bisa mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Contohnya aki sama baterai. Cuma itu? Iya. Ya, tepuk tangan. Kemudian untuk pembelajaran kita hari ini, semoga kedepannya kita semakin memahami tentang sel elektrokimia, yaitu sel Volta atau galvanik. Selamat pagi semuanya. Pada hari ini saya akan membuat refleksi saya mengenai pembelajaran hari ini. Perasaan saya belajar pada hari ini sangat senang karena dengan aktualisasi saya dan teman-teman saya sangat menyenangkan. Pembelajaran pada hari ini bisa saya resap dengan baik dengan cara aktualisasi. Dan harapan saya ke depannya, semoga saya dan teman-teman saya meningkatkan lagi ide-ide yang kreatif agar aktualisasi selanjutnya lebih maksimal dan lebih banyak. Terima kasih.